Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, rekan-rekan guru honorer, dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan tentang seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 ini. Silahkan simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang mendalam dari pembahasan video kali ini. Masih bertemakan yang sama tentang penempatan guru honorer yang sudah lolos PG atau prioritas yang pertama, prioritas 1, karena memang dalam seleksi P3K tahun 2022 ini adalah yang pertama adalah untuk menyelesaikan guru-guru yang sudah mendapatkan passing grade di seleksi sebelumnya di tahun 2021. Jadi memang fokus pemerintah itu harusnya adalah yang pertama adalah menyelesaikan guru yang sudah lolos passing grade atau prioritas yang pertama, baik untuk guru yang dari sekolah negeri ataupun guru sekolah swasta dan juga lulusan pendidikan profesi guru. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan ya, akan kita bahas di sini mengenai tentang bagaimana nantinya ternyata setelah kita cari informasi, setelah kita memahami beberapa regulasi, Bapak Ibu guru PG ini, PG yang sudah lolos passing grade itu ternyata bisa memilih formasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan untuk informasi yang pertama. Di sini akan kita bahas dulu tentang beberapa kategori dari penempatan guru honorer pelamar prioritas dalam P3K guru tahun 2022. Nah, ini salah satu dari portal berita yang kita sampaikan ya, bahwa nantinya mekanisme penempatan untuk guru yang sudah mendapatkan passing grade atau prioritas yang pertama itu bisa menerima penawaran ataupun ditempatkan di luar instansinya. Nanti bakalan ada yang seperti itu, ada mekanisme seperti itu. Nah, mekanisme itu nantinya akan ada surat pernyataannya bagi pelamar prioritas. Nah, mekanisme penetapan itu sesuai dengan aplikasi yang sudah ada di Kemendikbudristek ya, terkait dengan penempatan guru yang sudah lolos passing grade. Nah, informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di Pasuruan sudah selesai dengan aplikasi yang sudah digunakan oleh Kemendikbudristek saat rakor P3K 2002 yang sudah selesai. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jadi teman-teman perlu tahu bahwa untuk mekanisme penempatan di luar daerah itu akan ada pernyataan. Jadi yang pertama nanti teman-teman itu bakalan kemungkinan itu ditempatkan sesuai Satminkal atau di sekolah induk. Jika tidak, maka teman-teman nantinya di penempatan P3K tahun 2022 ini bagi yang sudah lolos PG itu ditempatkan dalam instansi. Artinya tidak Satminkal tetapi dalam satu instansi, dalam satu daerah kewenangan. Kemudian ditawarkan ke luar instansi dan berikutnya adalah belum ada penempatan atau tidak bisa ditempatkan. Nah, ini adalah kemungkinan dari kategori penempatan yang nantinya teman-teman lolos PG itu bakalan ada. Nah, ini adalah kemungkinan yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Excel yang kita dapatkan ya, yang beredar kemarin itu juga mirip, artinya memang seperti itu. Ada yang penempatan di sekolah induk, ada yang penempatan non-induk dalam instansi, artinya adalah dalam satu wilayah kewenangan. Kemudian non-sekolah induk antar instansi, itu bisa antar kabupaten kota, ini yang kemarin menjadikan heboh ya. Kemudian belum atau tidak dapat ditempatkan, artinya belum mendapatkan formasi. Tidak ada penawaran keluar juga, artinya tidak ada penawaran antar instansi. Nah, Bapak Ibu guru, jadi ini adalah nantinya yang bakalan muncul di pengumuman atau penempatan ya untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade. Kabarnya adalah nantinya ini bakalan muncul di SSC ASN ya,
di akun Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, kemudian berhubungan dengan apa yang saya sampaikan di depan, bahwa nantinya guru honorer itu atau guru yang sudah lolos PG bakalan bisa melakukan atau memilih ya. Nah, sesuai dengan ini adalah Permenpan RB nomor 20 tahun 2020 ya, tentang pelamar, tentang maksud kami adalah regulasi yang mengatur pelaksanaan P3K tahun 2022. Ini di pasal 33-nya itu dikatakan adalah pelamar prioritas wajib mendaftar ke sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia. Ini adalah yang pertama. Namun ketika kita lihat di ayat berikutnya bahwa jika tidak tersedia, maka pelamar prioritas dapat melamar ke sekolah lain. Sekolah lain. Artinya sekolah lain di sini adalah sekolah lain dalam satu instansi atau dalam satu wilayah kewenangan. Nah, kemudian poin penting di ayat yang ketiga di pasal 33 ayat 3 bahwa pemilihan sekolah sebagaimana pasal ayat 1 dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Ini poin pentingnya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya teman-teman yang sudah lolos PG itu bisa memilih nantinya. Ada penempatan, ada rekomendasi, ini sesuai dengan pasal atau ayat yang keempat ya. Di sini adalah rekomendasi dari menteri. Ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Artinya nanti yang muncul di akun SSC ASN teman-teman adalah ketika tidak muncul ini ya, ketika misalkan teman-teman tidak bisa memilih di formasi sekolah induk, maka nantinya bakalan muncul sebuah pilihan bagi teman-teman untuk memilih formasi. Formasi yang teman-teman pilih adalah formasi yang sudah ditetapkan oleh PPK yang mendapatkan rekomendasi dari menteri. Menteri di sini tentunya adalah Menteri Pendidikan ya, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian bagaimana bentuk memilihnya dalam akun tersebut? Nah, ini saya ambilkan ini dari hasil audiensi guru lolos passing grade ya dengan BKN saat itu. Nah, di sini kita lihat di poin ini ya. Dalam sistem pemilihan formasi pelamar prioritas 1 guru lulus PG akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya ya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Nah, artinya teman-teman bisa memilih di sini. Ketika nantinya memang tidak ada formasi di instansi teman-teman rekan-rekan guru honorer yang sudah mencapai passing grade, tidak ada di kabupaten sendiri, antar sekolah tidak ada, maka nanti bakalan muncul rekomendasi atau sistem akan mengarahkan ke formasi yang tersedia. Dan teman-teman hanya memilih yes atau no, iya atau tidak, bersedia ditempatkan di situ atau tidak. Nah, ini menjadi peluang teman-teman atau menjadi sebuah keputusan teman-teman secara pribadi untuk memilih yes atau no. Nah, nantinya akan ada di SSC ASN ya, tentunya di portal resmi pendaftaran atau rekrutmen CASN ini ya, yang sudah digunakan beberapa kali melalui portal SSC ASN. Nah, ini teman-teman, artinya memilih, artinya nanti akan ada yes atau no yang teman-teman tentukan sendiri. Nah, kemudian kalau kita sambung dengan tadi informasi di awal ya, nanti tentunya ini seperti yang diberitakan sesuai dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan ya, nantinya memang ketika ada pilihan untuk memilih di sekolah di luar tentunya ada surat pernyataan bagi pelamar prioritas apakah nantinya bersedia atau tidak menerima tawaran ataukah tidak ditempatkan di luar instansinya. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya terkait dengan P3K guru ya tahun 2022 bagi teman-teman yang lulus passing grade. Semoga ini memberikan pencerahan dan memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.